إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jemaah masjid Al-Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kasih sayangnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali melanjutkan jemaah sekalian kajian kita dari kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang berisikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adab serta perilaku yang sepatutnya dan seyogianya seorang muslim menghiasi kehidupannya dengan akhlak yang mulia, menghiasi hari-harinya dengan budi pekerti yang agung, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Rasulullah memiliki budi pekerti, memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Tentu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umatnya, kita sebagai umat yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, sepatutnya kita mencontoh, sepatutnya kita menjadikan teladan baginda Nabi Muhammad SAW karena agama Islam ini akan semakin tersebar, agama Islam ini akan semakin dimuliakan, bahkan membuat orang-orang yang belum mengenal Islam berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di antaranya faktor terbesar adalah dengan akhlak yang mulia. Bapak sekalian jemaah masjid Al-Ihsan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kitab Adabul Mufrad yang biasa kita kaji pada setiap
pada subuh ini adalah qisasul abdi, bab qisasnya hamba atau budak yang mendapatkan kezaliman dari majikannya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq waffaqahullah wa hafizah, memberikan bab setelah bab yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang menampar budaknya hendaknya dia dimerdekakan walaupun bukan merupakan kewajiban. Kata Syekh Abdul Razzaq, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sungguh tepat meletakkan bab setelah bab yang tadi dengan bab qisas. Bab qisas balasan yang akan didapatkan seorang majikan ketika dia memukul budaknya tanpa ada alasan atau terlalu berlebihan menghukum budaknya, maka nanti akan diqisas. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala menjelaskan penjelasan yang sangat panjang ya jemaah sekalian. Kalau seandainya kita bahas apa yang beliau sebutkan, tentu menjadi kajian tersendiri, karena beliau mengingatkan jemaah sekalian bahwasanya di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan keadilan, menampakkan kebijaksanaan. Ketika berada pada hari di mana seluruh manusia berkumpul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga interaksi antar manusia. Ketika seorang melakukan kebaikan kepada manusia yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas. Dan siapa yang melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas pula perbuatan zalim antar sesama hambanya. Beliau juga mengingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah hufatan uratan buhma. Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat dalam keadaan hufatan. Hufatan itu apa? Tidak memiliki alas kaki, tidak ada sandal, tidak ada sepatu jemaah, tidak ada kaos kaki, tidak ada khuf, semuanya bertelanjang kaki. Kalau bahasa bagasinya nyeker boleh, yang dari ayam. Nah ayam enggak ada sepatunya, ceker, jadi nyeker. Kufatan, koratan, telanjang, tidak ada satupun yang menutupi badan seluruh manusia. Buhma. Para sahabat bertanya, qalu wa ma buhma ya Rasulullah? Qala laisa ma'ahum minad dunya syai'un. Kata Nabi SAW, buhman itu apa? Seseorang tidak membawa sama sekali dari dunianya. Seseorang tidak membawa sama sekali dari dunianya. Qala fayunadihim ay Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah memanggil, menyeru, bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurb, dengan suara yang didengar orang yang jauh maupun yang dekat.
Anal malik anad dayyan, aku adalah raja. Allah Subhanahu. Anad dayyan, aku yang akan memberikan pengadilan kepada seluruh makhluknya. Tsumma yaqulu Allah azza wa jalla fi dzalikal yaumil adzim, la yanbaghi li ahadin min ahli jannah an yadkhula al-jannah wa la li ahadin min ahli an-nar alaihi madzamatun hatta aktasuha minhu wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa la li ahadin min ahli al-jannah alaihi madzamatun hatta aqsatuha minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, tidak akan masuk surga seseorang yang masih ada kezaliman kepada penduduk neraka sampai aku yang akan mengkiksos mereka. Dan juga sebaliknya, tidak ada yang masuk seorang ke neraka ketika dia masih memiliki hutang kezaliman dari penduduk surga sampai aku mengkisos mereka. Bayangkan jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas seluruh perbuatan. Walaupun antara penduduk surga dan penduduk neraka, semuanya akan dibalas. Semuanya akan dikisos di hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan keadilan. Qala sahabat radhiyallahu anhum, wa kaifa dzaka ya Rasulullah wa hum innama ja'u wahma. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah akan mengkisos, akan membalas antara satu dengan yang lain, padahal mereka tidak membawa dunia. Tidak ada satupun yang membawa dunia, tidak ada yang membawa raya, tidak ada yang membawa rupiah, tidak ada yang membawa emas, tidak ada yang membawa perak. Bagaimana mereka akan mendapatkan balasan atau kisos? Qala sallallahu alaihi wasallam, bil hasanati was sayyi'at. Mereka akan saling dibalas, dikisos dengan membayar kebaikan dan keburukan. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat sesuatu yang paling berharga bukan uang, bukan emas, bukan kekayaan, karena semuanya tidak ada yang dibawa, tinggalkan. Dan kita sudah saksikan ya dalam kehidupan dunia, orang-orang yang meninggal mereka hanya diselimuti apa? Nggak ada yang bawa bantal jamaah. Ada yang mau pernah lihat bawa bantal orang yang dimakamkan kecuali orang kafir mungkin. Kalau muslim mata saya tidak. Ternyata yang paling berharga di sana adalah kebaikan. Jamaah sekalian, satu kebaikan memperberat timbangan akan memasukkan seorang ke dalam surga. Tapi sebaliknya satu keburukan ya, ternyata memperberat timbangan keburukan memasukkan ke dalam neraka. Maka saat itu benar-benar amal kebaikan itu berharga. Karena tidak ada lagi dunia yang dibawa oleh manusia. Dan saat itu jamaah sekalian, semua orang berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau bahasa kita, masa bodoh, istri, orang tua, anak, teman, kerabat, masa bodoh. Yang penting saya selamat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.
wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ketika datang hari kiamat, Sakhah adalah salah satu dari nama hari kiamat. Di hari itu seseorang akan kabur dari saudara, dari ibu dan bapak, dari istri dan anak-anaknya, karena di saat itu semua memiliki urusan yang menyibukkan diri mereka sendiri. Kenapa lagi jemaah? Takut diambil kebaikan yang telah dilakukan. Takut kalau seandainya kawannya, ibu bapaknya meminta kebaikan, pada saat itu sangat berharap satu kebaikan. Lalu kalau seandainya istrinya, anaknya meminta kebaikan karena telah pernah dizalimi oleh diri, maka semuanya jemaah sekalian itu berpikir, berusaha tidak ada yang boleh mengambil kebaikan, karena itu merupakan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Maka kata Syekh, fal qisas yakunu yaumal qiyamah wa yakunu bil hasanati wasiyah. Qisas nanti di hari kiamat dengan kebaikan ataupun keburukan. Kemudian Nabi SAW juga pernah mengingatkan, Syekh menukilkan hadis yang masyhur, yaitu tentang orang yang bangkrut. Ketika para sahabat bertanya, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah engkau siapa yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflis indana man laysa indahu dirhamun wala dinar. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah mereka yang tidak memiliki dinar ataupun dirham. Maka Nabi SAW bersabda, al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah wa fi riwayah bihasanati kabirah wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza man tahaka 'abdu hadza fayukhadhu min hasanatihi fayu'tuna fa idza faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim faturihat alaihi faturiha fi nar jahannam. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut adalah mereka yang datang di hari kiamat membawa pahala, membawa kebaikan yang telah dia lakukan dengan susah payah di dunia. Akan tapi dia memukul fulan, akan tapi dia mencela fulan, akan tapi dia meneteskan darah fulan, akan tapi dia merobek kehormatan fulan, saudaranya atau kerabatnya atau orang lain. Maka fayukhadhu min hasanati, diambil kebaikan yang telah dia susah payah lakukan, diberikan kepada orang yang telah dia zalimi secara gratis. Kebaikan yang telah dia upayakan di dunia ternyata diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang telah dia zalimi. Hatta idza faniyat, sampai sudah habis, sudah tidak ada lagi jemaah tabungan kebaikan, maka diambil dosa-dosa orang yang telah dia zalimi, diberikan kepada diri, hingga Allah masukkan orang yang telah menzalimi hamba-hambanya, sesama manusia, lemparkan ke dalam neraka. Dua hadis ini sebenarnya sudah mencukupi jemaah untuk menggambarkan bahwasanya seluruh kezaliman tidak akan dilupakan.
dia tidak meminta maaf. Selama seseorang tidak merasa bersalah. Di sini juga saya mengingatkan, hafizallahu taala, terkadang seorang yang telah menzalimi seseorang yang lain, dia lupa dengan kezaliman yang telah dia lakukan. Akan tetapi Allah tidak akan lupa. Kata beliau, anta qad tansa wal mazlum qad yansa. Wa rabbul alamin la yudhi'u syai'an hatta al mazlum qad yansa qad yadhlimu madlamatan kabira aw saghira wa rubbama yansa lakinnaha la tudayyu indallah. Terkadang ketika seorang sudah menzalimi orang yang lain, dia lupa karena sudah lama. Bahkan juga orang yang telah dia zalimi, dia juga sudah lupa bahwa fulan pernah menzalimi diri. Tapi Allah tidak akan lupa. Allah tidak akan lupa apa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala firman, wa nada'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kanat mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala, kami akan meletakkan timbangan-timbangan dengan seadil-adilnya di hari kiamat. Maka tidak ada satupun seseorang yang akan dizalimi. Kalau seandainya kebaikan atau keburukan tersebut sebesar biji zarrah, kami pasti akan datangkan, kami akan pasti perlihatkan, kami akan balas semuanya. Dan cukuplah kami sebagai penghisab seluruh amalan manusia. Jamaah sekalian dari mata Allah Subhanahu wa taala, sungguh di hari itu Allah akan menampakkan keadilan. Maka bertakwalah kita kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tapi masih ada orang-orang yang telah kita zalimi, kita belum minta. Kalau bisa, jamaah bayar agar mereka mendapatkan maaf dari kita. Agar mereka memaafkan kita. Bayar dengan harta, jamaah, bayar apa-apa daripada yang dihabis apa? Kebaikan kita yang kita sangat butuh. Kalau dia minta uang agar dia memberikan maaf, ya, daripada nanti dia di hari kiamat minta kepada dia. Sedangkan kita sudah tidak memiliki uang yang ada amanah. Dan ini indahnya Islam, jemaah. Keadilan benar-benar ditegakkan. Indahnya Islam di sini. Bahkan dalam bab ini, hamba, budak, kalau seseorang memukul budaknya terlalu berlebihan, itu nanti bisa jadi hamba tersebut atau budak tersebut meminta pertanggungjawaban di hadapan. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad bin Yusuf dari Abi Qabisa qala hadatsana Sufyan kalau dari Muhammad bin Yusuf itu Sufyan ats-Tsauri an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Ammar bin Yasir qala la yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa dhalimun lahu illa ukida minhu yawmal qiyamah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Muhammad bin Yusuf ketika sampai kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah salah seorang sahabat yang mulia. Beliau salah seorang sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Bahkan ayah dan ibunya adalah dua orang yang pertama syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti asar ini adalah asar yang mauquf. Mauquf itu apa? Asar yang sampai kepada sahabat Rasulullah SAW. Qala la yadribu ahadun 'abdan, tidaklah seseorang memukul budaknya yang dia miliki dan dia memukulnya dengan kezaliman.
kecuali akan digiring nanti di hari kiamat untuk dikisos. Atar ini mauquf ya, dhaif. Dan tapi jemaah, kalau seorang sahabat meriwayatkan perkara yang gaib, pasti ada dasarnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Taala alam, hadisnya dhaif, akan tapi lahu hukmu rafa, karena ini berkaitan dengan hari kiamat, dan para sahabat tidak mungkin meriwayatkan tentang hari kiamat kecuali berdasarkan dalil atau dasar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu menunjukkan jemaah sekalian, hendaknya seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia memiliki seorang budak yang bentuknya manusia, tetapi kata para ulama dia seperti harta, bisa diperjualbelikan. Tapi ketika seseorang memukul budaknya dengan kezaliman, ketika budaknya tidak terima, Allah Subhanahu wa taala akan kisos, membalas nanti di hari kiamat. Hadis yang selanjutnya, qala rahimahullahu taala hadatsana Abu Amr Hafiz Ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Layla qala kharaja Salman fa idza 'alafa dabbatihi yatasaqat فإذا علف دابته يتساقط من الآن فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Umar Hafiz Ibnu Umar dari Syu'bah Ibnu Hajjaj dari Abu Ja'far dari Abu Layla, dia menceritakan bahwasanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Salman Al-Farisi salah seorang sahabat yang mulia, beliau dari daerah Persia yang disebutkan oleh para ulama mencari hidayah dari beberapa pendeta sampai akhirnya mendapatkan kabar bahwasanya ada nabi yang diutus pada akhir zaman, hingga bertemulah Salman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan syahadat. Kemudian menjadi salah seorang sahabat yang sangat mulia. Satu hari Salman keluar dan melihat makanan untuk binatang peliharaannya, untuk unta dan kudanya itu berserakan di jalan. Dari Al-Adi itu tempat makan atau tempat persediaan makanan untuk binatang peliharaan, binatang tunggangan. Maka Salman mengatakan kepada budak, Salman mengetahui penyebab berserakannya makanan itu budaknya yang tidak cakap dalam membawa makanan. Kata Salman, laula anni akhaful qisas, kalau seandainya aku tidak takut qisas, la auja'tuka, niscaya aku akan pukul. Jemaah, kita bisa ambil pelajaran. Sekali lagi, benar, kenapa para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah manusia
yang mulia, teladan bagi umat-umat yang setelah mereka tidaklah melakukan sebuah perbuatan, mereka tidaklah melakukan sebuah amalan kecuali mereka berpikir terlebih dahulu, apakah itu bermanfaat untuk diriku kabar di hari kiamat. Karena mereka sadar jemaah ada kehidupan di mana kehidupan tersebut kehidupan yang kekal. Ada kehidupan di mana kehidupan tersebut akan dibalas seluruh perbuatan. Makanya beliau takut kalau seandainya saya marah kemudian saya pukul budak saya, nanti budaknya akan meminta qisas di hari kiamat. Ini bukan sebuah pelajaran yang sangat mulia. Mereka karena takutnya kepada hari kiamat menahan diri mereka dari berbuat kotor. Karena keimanan mereka, karena akhirat sudah ada di hati mereka. Beda dengan kita jemaah. Kita hanya berpikir tentang dunia, tentang dunia, tentang dunia. Apa yang kita ingin lakukan, kita lakukan. Tidak ada dalam hati kita pikiran, sudahkah kita melakukan perbuatan itu bermanfaat atau justru mendatangkan keburukan di hari kiamat. Dari hadis ini juga atau dari athar ini juga semakin menguatkan bahwasanya seorang budak bisa meminta qisas nanti di mana? Di hari kiamat jemaah. Apakah di dunia seseorang akan dihukum karena memukul budaknya? Kalau dalam hukum syariat Allah Ta'ala tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Allah menetapkan kepada kalian qisas dalam pembunuhan, al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan yang merdeka, al-'abdu bil 'abdi, budak dengan budak. Ada para ulama yang menyebutkan bahwasanya jika seorang tua membunuh budaknya tidak ada qisas. Karena dalam ayat ini yang diqisas yang merdeka dengan yang merdeka, bukan yang merdeka dengan yang budak. Tapi tidak nanti di hari kiamat. Orang yang merdeka tidak mungkin diqisas dengan orang yang menjadi budak. Tapi kalau sang budak tidak memaafkan jemaah, ada pengadilan yang mengikat. Gimana? Dan ini juga kita bisa ambil pelajaran. Itu budak jemaah. Apalagi orang yang merdeka, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dari keluarga, dari anak, dari istri, dari kerabat, dari teman. Kalau seandainya mereka tidak ridho, maka hati-hati jemaah, mereka akan memintanya nanti di mana? Di hari kiamat. Maka kita hendaknya bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita menzalimi manusia, apalagi menzalimi orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kalau mereka tidak memaafkan, nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Rabi' qala hadatsana Ismail qala hadatsana Al-'Ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqalu lisyatil jamma minasyatil qarna. Syarat yang tadi sebelumnya adalah syarat yang hasan insyaallah. Kemudian yang ketiga ini adalah hadis ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Rabi, kemudian dari gurunya Ismail dari Ala bin Abdurrahman dari ayahnya Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, nanti di hari kiamat semua hak-hak akan dikembalikan kepada pemilik. Semuanya akan bertanggung jawab. Hatta yuqadu lisyah al-jamma, sampai nanti Nabi SAW mengabarkan atau menggambarkan kambing yang tidak memiliki tanduk akan meminta kisos, meminta balasan kepada kambing yang memiliki tanduk, karena kambing yang memiliki tanduk telah menanduk. Sampai kambing ya. Nabi SAW mengabarkan kambing saja ketika dia tidak mendapatkan keadilan, ketika dizalimi dengan kambing yang lain yang memiliki tanduk, itu Allah akan menampakkan keadilan. Namun kalau binatang jamaah setelah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi tanah. Tapi masalahnya manusia, setelah mereka diadili semua, apakah menjadi tanah? Tidak. Ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Maka Allah mengabadikan di dalam surat An-Nahl ayat yang terakhirnya. Siapa yang ingat jemaah? Awal ayatnya Pak. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa qa'iba atraba wa ka'san biha qala yasma'una biha lahu wa la kidaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaban wa bisamawati wal ardi wa bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaban yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala sawaba dzalika al-yawmul haqq wa insya'a takhadha li rabbihi ma'aban inna anzalnahu 'adaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani. Di hari itu orang-orang kafir mengatakan, sungguh aku aduhai menjadi tanah yang tidak akan merasakan azab. Karena mereka menyaksikan setelah hewan-hewan semua diadili oleh Allah, Allah jadikan mereka tanah. Ya laitani kuntu turaba. Tapi ternyata tidak. Manusia tidak akan menjadi tanah setelah sebelumnya mereka menjadi tanah, karena di hari itu ada yang akan masuk ke dalam surga, ada yang akan masuk ke dalam neraka. Hewan saja Allah tampakkan keadilan, apalagi manusia. Maka jemaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzalimi manusia yang lain. Binatang saja Allah Subhanahu wa taala akan qisas, apalagi manusia. Ada sebuah syair, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadzulmu marta'uhu yufdi ila nadami tanamu 'ainuka wal madzumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Janganlah engkau sekali-kali menzalimi
seseorang walaupun engkau memiliki kemampuan, karena kezaliman akhirnya akan mendatangkan penyesalan. Engkau bisa tidur di malam hari ketika engkau telah menzalimi seseorang, sedangkan orang yang telah engkau zalimi dia malamnya tidak tidur jamaah. Apa yang dilakukan? Dia malam hari mendoakan engkau yang telah menzalimi. Doa malam berbeda dengan doa wa ainullahi lam tanami. Begitu juga Allah tidak akan pernah tidur. Seorang terkadang merasa nyaman setelah menzalimi seorang, anda dia memiliki kekuasaan, anda tidak ada yang mampu mendekatinya, dia zalimi sana, dia zalimi sini, tidurnya nyenyak. Tapi orang yang telah dia zalimi ternyata tidak bisa tidur jamaah. Malam harinya dia mengadu kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah, orang yang terzalimi doanya mustajab. Doanya mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala bentuk betul. Semuanya akan dibalas. Binatang saja Allah perlihatkan keadilannya, apalagi antar sesama manusia. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Jawzi qala hadatsana Abu Usama qala hadatsani Dawud bin Abi Abdullah maula Bani Hashim qala hadatsani Abdurrahman bin Muhammad qala akhbaratni jaddati an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha bada'a wasifatan lahu aw laha fa'ata'at fastabana al-ghadab fi wajhihi faqamat Ummu Salamah ila al-hijab fawajadatil الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القول يوم القيامة لأوجدتك بهذا السواك. زاد محمد بن حيثم تلعب ببهمة قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك قالت ففي يده سواك. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, dari Abu Usama, dari Daud bin Abi Abdullah. Diberi catatan, Daud bin Abi Abdullah ini jamaah adalah seorang yang dhaif, seorang yang dhaif. Begitu juga nenek dari Abdurrahman bin Muhammad adalah seorang yang majhul. Yang menarik jamaah, kebanyakan dari para wanita yang meriwayatkan hadis kata Imam Zahabi itu majhul, tidak diketahui. Karena apa jemaah? Karena mereka pintar menutup diri. Mereka menjaga kehormatan. Beda dengan wanita di zaman sekarang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan ada dua cacat. Yang pertama, Daud bin Abi Abdullah adalah seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis. Begitu juga ada seorang nenek, seorang wanita yang tidak diketahui kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Bahwasanya Nabi SAW suatu hari berada di rumah Ummi Salamah, salah seorang istrinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang budak wanita, atau budak tersebut milik Ummu Salamah, fa'abat. Dan tapi ketika dipanggil tidak segera memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Berubahlah wajah Nabi SAW menjadi marah.
air mukanya berubah. Ketika melihat Nabi SAW memerah mukanya, Ummu Salamah berdiri untuk membuka hijab. Ternyata dilihat budak wanita ini sedang bermain. Sebutkan sedang bermain dengan anak kambing. Wa ma'ahu siwak, dan di sisinya ada siwak, yaitu di tangannya Nabi SAW. Faqala laula khasyatul qudi yaumal qiyamah la auja'tuki bihadha siwak. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tidak takut dengan qisas di hari kiamat, maka niscaya aku akan sakiti dirimu, yaitu budak perempuan tersebut, dengan siwak ini. Namun hadisnya adalah hadis yang dhaif, jemaah sekalian. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang selanjutnya, qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Muhammad bin Bidal qala hadatsana Imran an Qatadah an Zurarah bin Awfa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man daraba darban uqtusa minhu yaumal qiyamah. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar hadis dari Muhammad ibn Bilal, dari Imran, dari Qatadah, dari Zurarah ibn Awfa, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memukul seseorang satu pukulan saja, tentu karena kezaliman, maka nanti akan diqisas di hari kiamat. Dan ini lafaznya umum, dan hadisnya insyaallah hadis yang hasan. Kata Nabi SAW, siapa yang memukul seseorang karena kezaliman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengqisasnya nanti di hari kiamat. Dan lafaznya umum, jemaah. Siapa saja yang pernah dipukul kemudian dia tidak ridho, entah dia seorang yang merdeka atau seorang budak, ketika dipukul karena kezaliman, maka nanti dia bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta keadilan. Hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran, jemaah sekalian. Satu pukulan yang kita lakukan atau seorang lakukan, jangan sampai dia mendatangkan penyesalan. Nah, saat itu jamaah, apalagi hari kiamat di hadapannya neraka jahanam. Kalau bisa seluruh manusia yang masuk neraka, jangan sampai sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Ma'arij, law yaftadi bi adabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tu'i wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Nah, saat itu seseorang pelit dengan kebaikan dan juga takut kalau seandainya dia ditambah keburukan, karena saat itu azab sangat besar. Saat itu seorang dia akan berusaha menebus dari dirinya untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan anak.
atau dengan istrinya, atau dengan saudaranya, atau seluruh kabilahnya yang telah menjaga diri, dan juga kalau seandainya seluruh manusia. Wa ma fil ardi jami'an tsumma yunji, kemudian dia selamat dari neraka jahanam. Jangan sekali Allah Subhanahu wa taala, kalau musibah di dunia antum bisa lihat seorang anak masih diselamatkan oleh orang tua. Bahkan orang tua mungkin akan menyelamatkan anaknya terlebih dahulu dibandingkan dirinya. Yang penting anak saya, tapi di hari kiamat seorang anak, seorang ayah, orang tua, gak ada yang mau menyelamatkan. Semuanya ingin agar tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jemaah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang mendatangkan penyesalan nanti di hari kiamat. Satu lagi jemaah, hadis terakhir. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Khalifah qala hadatsana Abdullah bin Raja qala hadatsana Abdul Awwam an Qatadah an Abdullah bin Syakik an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man daraba darban zulman uqtassa minhu yaumal qiyamah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Khalifah, dari Abdullah bin Raja, dari Abu Awwam, dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dan Abdullah bin Syakik, dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang memukul seorang dengan kezaliman, waktu suami yaumul qiyamah, akan dikisos nanti di hari kiamat. Dan hadisnya insyaallah hadis yang hasan, karena beberapa penguat dan juga sanad hadis yang sebelumnya. Di sini ditambahkan lafaz zulman, memukul karena kezaliman. Kalau seandainya memukul pada tempatnya jamaah, seperti seorang memukul istrinya karena istrinya tidak mau diatur, dia tentu memukulnya pukulan untuk mendidik, maka tidak termasuk. Begitu juga seorang memukul anaknya ketika anaknya tidak mau sholat, karena Nabi SAW memerintah untuk orang tua agar memperhatikan masalah sholat anaknya. Mula auladakum bisolati wa hum sab'a sinin wadribuhum fil ashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat pada umur 7, dan kalau tidak mau sholat di umur 10 tahun maka boleh dipukul. Begitu juga pukulan yang bukan merupakan kezaliman adalah ketika seseorang meminta dikisos di dunia. Ketika dia dipukul maka dia meminta kisos di dunia untuk memukul, maka ketika dia memukul balas itu bukan merupakan kezaliman. Begitu juga seorang hakim misalnya memerintahkan untuk ta'dib, untuk memberikan pelajaran dengan memukul orang yang patut diberikan pelajaran, maka hakim tidak dikatakan sebagai orang yang zalim. Karena situ diantaranya kewajiban bagi seorang hakim memberikan pelajaran kepada orang-orang yang pantas mendapat. Adapun selain itu jamaah, maka hendaknya jangan sampai
tangan itu akhirnya membawa penyesalan ketika memukul atau bahkan mendolimi orang lain. Allahu ta'ala wasallallahu wa ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada pekan depan. Fadhil jemaah sekalian, ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kan selaku seorang muslim itu kan kita ibadah kita semua yang kita lakukan sehari-hari itu untuk mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Terus ya kita mengharap nanti di akhir nanti kita akan menambah berat timbangan. Ya kan kita. Berarti orang muslim itu untuk mengharap ibadah kita setiap hari untuk mengharap timbangan kita nanti di akhir kiamat itu untuk lebih berat kebaikan dan harap masuk surga, gitu ya. Terus ada beberapa kisah yang melihat bahwa saya pernah baca itu ada tanya jawab antara Allah dengan seorang hamba. Kata Allah itu, hai malaikat masukkan si fulan itu karena rahmatku, bukan karena rahmatku masuk ke surga. Si hamba itu protes, ya Allah, saya hidup beratus tahun itu beribadah, apakah saya masuk surga itu karena rahmatmu? Kata Allah itu, coba timbang apa tuh kebaikan yang saya berikan kepada hamba itu, makanya aja ternyata ditimbang dia lebih berat dari kebaikan Allah. Kata Allah itu, malaikat si fulan masuk ke neraka, si hamba itu, ya Allah, saya masukkan ke surga atas rahmatmu. Jadi kita bukan mengukur dia, jadi kita itu ibadah kita itu apakah untuk mengharapkan surga atau mengharapkan Allah, gitu kan? Pertanyaan yang terakhir, untuk mendapatkan surga atau rahmat dari Allah. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang antum sebutkan, Allah Ta'ala itu ada kelemahan dari sisi sebatas pengetahuan. Tapi apa yang antum sebutkan bahwasanya seorang masuk surga bukan karena amalannya, itu ada hadis yang lebih sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ya'lamu annakum lan tadkhulul jannah bi'amalikum." Kata Nabi SAW, "Ketahuilah, sungguhnya kalian tidak akan masuk surga dengan amalan yang telah kalian lakukan." Para sahabat bertanya Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? "Wala anta," kata Nabi SAW, "wala anta." Begitu juga, illa an yatawalladani Allahu rahmati, kecuali Allah telah memberikan kasih sayang kepada. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia beramal saleh, maka dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga, dan surga jamaah itu merupakan kasih. Maka antum mau berharap surga, mau berharap kasih sayang Allah, sama. Semuanya merupakan cara agar kita ikhlas, agar kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengharap surga, silakan. Dan surga merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, seseorang tidak akan bisa membayar apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan dengan amalan yang telah dia lakukan. Bahkan dia beramal soleh itu merupakan nikmat dari Allah. Betul. Dia bisa melakukan ibadah. Antum, kita semua bisa hadir di masjid ini untuk menuntut ilmu. Itu semua hidayah, itu semua yang mengantarkan kita ke tempat ini adalah taufik dari Allah. Kalau bukan karena taufik, sekali kita tidak akan hadir di tempat. Maka seluruh nikmat, seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu. Dan
kita berharap dengan amalan yang kita miliki, walaupun sedikit, walaupun banyak kekurangan, walaupun tidak sempurna, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka lebih mementingkan bagaimana amalan mereka diterima daripada amalan itu sendiri. Allah taala. Yang lagi jemaah. Betul. Nah, melihat potret Al-Quran Dalil, manusia itu sepertinya dia makhluk alam semesta, dan melihat Al-Quran manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu manusia yang pernah Islam dan berhukum hukum Allah, dan hidup di dunia itu berganti-ganti. Nah, apakah akhirat itu semesta seperti planet masa depan? Kita cari pemahaman yang lainnya, karena di dunia nanti di dua planet, di dunia dan di akhirat, atau planet dunia dan planet, karena tempat itu dunia itu tempat, jangan itu tempat, nah juga tempat. Nah, artinya apa? Manusia itu diperkenalkan Allah sebagai makhluk alam semesta, maka ilmunya pun berbeda dengan ilmu yang ada di dunia saja, terorisme dan segala macamnya, karena dia di dunia ke dunia. Kalau kita ujungnya seperti tadi saja, selalu terkait dengan akhirat. Ya konsepnya berbeda, sehingga ilmu dan peradabannya juga berbeda. Nah, rusaknya ilmu karena rusaknya peradaban, rusaknya ilmu, dan membangun peradaban harus dengan ilmu, tapi dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Seperti tadi dengan rahmat Allah saja, Al-Quran itulah kasih tahu bahwa rahmat membangun ilmu, karena Al-Quran itu ilmu ibadah, ilmu peradaban. Apakah jadi manusia itu sebenarnya bukan makhluk dunia, makhluk dua planet atau makhluk alam semesta, Ustaz. Sehingga bisa dikatakan bahwa akhirat itu planet alam semesta, planet masa depan lah istilahnya, kita cari padanan bahasanya. Nah, mungkin ini sudah sudah diluruskan, jadi nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak hanya hidup di dunia, seorang semuanya harus beriman ada kehidupan setelah kematian. Dan dunia yang kita tinggal ini sempit, Pak, dibandingkan nanti kehidupan di akhirat. Apalagi surga, luasnya seluas langit, dan kita ini hidup di dunia sudah sementara juga maka seorang muslim hendaknya jangan sampai dunia ini menjadi tujuan kehidupan. Sebagaimana tadi para sahabat, mereka meyakini benar bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih abadi, lebih kekal, bahkan surga lebih luas. Seharusnya kita berlomba-lomba untuk meraih kehidupan yang lebih kekal, lebih bahagia, lebih mulia. Dan juga seharusnya mereka semakin tahu, atau kita semakin tahu, bahwasanya nanti juga ada balasan, ada bagi mereka yang melakukan kezaliman, bagi mereka yang melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Allah akan mengadili seluruh perbuatan hamba-hamba. Maka manusia harus sadar ada kehidupan setelah kematian. Ya, antum mau bilang planet silahkan. Yang penting intinya ada kehidupan setelah kematian, yang di sana akan dibahas seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan dunia. Hendaknya kita mempersiapkan untuk membawa bekal menuju kehidupan yang lebih abadi dan yang lebih mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatan, Allah mengumpulkan kita juga nanti
di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga yang kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.